Perkenalkan, nama saya Yana Jessica Bersuraya dengan NPM 223520086. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau sebagian dari Windows 7. Yang pertama itu saya akan menjelaskan Windows 7 memiliki 6 versi yang sama dengan Windows Vista. Yang pertama itu Windows 7 Ultimate. Yang kedua itu Windows 7 Professional. Dan yang ketiga itu Windows 7 Enterprise. Yang keempat itu New Windows 7 Home Premium Titan. Yang kelima itu Windows 7 Home Basic. Dan yang keenam itu Windows 7 Starter. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang fitur utama. Dengan Windows 7, pengguna dapat menyematkan aplikasi ke bilah tugas. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang aplikasi pada bilah tugas dalam urutan apapun yang mereka inginkan. Penambahan lainnya termasuk pustaka untuk menyimpan berkas. Folder pustaka default meliputi dokumen, gambar, dan video, yang masing-masing memiliki versi publik dan privat. Selain itu, Windows 7 adalah versi Windows yang pertama yang mendukung kemampuan multi-sentuh. Versi ini dilengkapi pengenalan tulisan yang lebih akurat, dan Windows 7 memperkenalkan kemampuan Snap and Shake. Yang pertama itu Snap. Snap itu memungkinkan pengguna untuk menyeret jendela yang terbuka ke sisi kiri atau kanan layar secara otomatis, mengubah ukurannya hingga memenuhi separuh layar. Jika pengguna menarik jendela ke samping, jendela akan kembali ke ukuran dan bentuk semula sebelum ia menjebretnya ke sisi layar. Pengguna dapat secara otomatis memaksimalkan jendela dengan menyeretnya ke bagian atas layar. Yang kedua itu dengan Shake. Pengguna dapat menyembunyikan semua jendela yang tidak aktif untuk memperlihatkan desktop dengan mengklik bagian atas jendela yang terbuka dan dengan cepat menyeretnya maju mundur. Pengguna juga dapat dengan mudah menjangkau desktop dengan tombol Snow Desktop di kanan bawah layar yang akan memperkecil semua jendela yang terbuka. Shalom, perkenalkan nama saya Anna Kapusriarita. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang penambahan fitur yang meliputi Windows 7 Ultimate. Yang pertama itu ada Home Group. Home Group ini adalah jaringan perangkat yang memungkinkan pengguna untuk berbagi akses dan folder dengan grup atau secara individual. Pengguna biasanya memerlukan kata sandi untuk dapat bergabung dengan grup. Lalu yang kedua adalah Jump List. Jump List ini dirancang untuk mengarahkan pengguna ke berkas dan tugas yang paling sering mereka kerjakan dalam suatu aplikasi. Daftar ini muncul di menu Start atau bilah tugas. Misalnya, dalam Microsoft Word, Jump List akan menampilkan beberapa berkas terakhir yang dikerjakan oleh pengguna. Yang ketiga ada Direct Access for Mobile Workers. Ini memungkinkan administrator TI memperbarui pengaturan kebijakan grup dan mendistribusikan pembaruan perangkat lunak kapan saja perangkat seluler memiliki konektivitas internet, baik pengguna sedang masuk ataupun tidak. Direct Access Mobile ini juga mendukung autentikasi dan enkripsi multifaktor. Lalu yang keempat ada mode XP. Mode XP ini memungkinkan aplikasi lama yang dirancang untuk Windows XP untuk menggunakan fitur versi virtual dari OS XP. Bagi pengguna akhir, aplikasi tersebut tampak berjalan langsung pada desktop Windows 7. Yang kelima ada Branch Cache. Branch Cache mengoptimalkan bandwidth WAN melalui penggunaan cache lokal hanya baca yang lebih efektif. Lalu yang keenam ada BitLocker to Go. BitLocker to Go memperluas enkripsi pada disk dan teknik manajemen kunci ke perangkat penyimpanan portable. Lalu yang ketujuh ada AppLocker yang memungkinkan administrator TI untuk menggunakan kebijakan grup supaya menentukan aturan tentang aplikasi apa yang dapat berjalan di desktop pengguna. Lalu yang terakhir ada infrastruktur desktop virtual. Infrastruktur desktop virtual ini meningkatkan atau memungkinkan administrator menggunakan citra utama yang sama untuk mengelola desktop jarak jauh yang berjalan melalui VDI dan komputer desktop tradisional. Perkenalkan, saya Jeli Ricardo Manik dengan NPM 2235253 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengenalan Windows 7 Ultimate. Windows 7 adalah versi Windows yang dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pertama kali pada 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah rilis pendahulunya, yaitu Windows Vista.
Tidak seperti pendahulunya yang memperkenalkan banyak fitur baru, Windows 7 lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi dan perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Presentasi Microsoft tentang Windows 7 pada tahun 2008 lebih fokus pada dukungan multi-touch pada layar, desain ulang taskbar yang sekarang dikenal dengan nama Superbar, sebuah sistem jaringan rumahan bernama Home Group, dan peningkatan performa. Beberapa aplikasi standar yang disertakan pada versi sebelumnya dari Microsoft Windows, seperti Windows Calendar, Windows Mail, Windows Movie Maker, dan Windows Photo Gallery, tidak disertakan lagi di Windows 7. Kebanyakan ditawarkan oleh Microsoft secara terpisah sebagai bagian dari paket Windows Live Essentials yang gratis. Windows 7 dibangun di atas kernel Windows Vista dan dimaksudkan sebagai pembaruan untuk OS Vista. Ia menggunakan antarmuka pengguna Aero atau UI yang sama dengan yang pertama kali digunakan pada Windows Vista. Hasilnya banyak pengguna akhir. Perubahan terbesar antara Vista dan Windows 7 adalah waktu boot yang lebih cepat, UI baru, dan penambahan Internet Explorer atau IE 8. OS ini tersedia secara luas dalam 3 edisi retail, yaitu Windows 7 Home Premium, Windows Professional, dan Windows Ultimate. Edisi Starter, Home Basic, dan Enterprise tersedia di beberapa pasar. Dalam pengembangannya, Windows 7 dikenal dengan nama kode Blackcomb dan Vienna. Baik, berikut saya akan menjelaskan kelebihan kekurangan Windows 7 Ultimate. Kelebihannya yang pertama adalah keamanan yang lebih tinggi. Windows 7 Ultimate memiliki fitur BitLocker yang memungkinkan pengguna mengenkripsi drive untuk menjaga keamanan data. Yang kedua, kompatibilitas program. Banyak program yang kompatibel dengan Windows 7, sehingga tidak terlalu sulit menemukan perangkat lunak yang bisa dijalankan. Yang ketiga, performa yang baik. Dibandingkan dengan versi Windows sebelumnya atau seperti Vista, Windows 7 Ultimate lebih ringan dan stabil. Yang keempat, kustomisasi lebih luas. Pengguna bisa lebih leluasa dalam menyesuaikan tampilan, termasuk tema dan widget. Berikut saya akan menjelaskan kekurangan Windows 7. Yang pertama adalah tidak ada pembaruan dukungan. Dukungan resmi dari Microsoft untuk Windows 7 telah berakhir pada Januari 2020, sehingga tidak ada lagi pembaruan keamanan. Yang kedua, kurang efisien di perangkat modern. Windows 7 kurang optimal untuk hardware terbaru dan mungkin tidak mendukung beberapa teknologi modern seperti DirectX 12. Yang ketiga, keamanan lebih rentan. Karena tidak ada lagi mendapatkan pembaruan, sistem lebih rentan terhadap malware atau serangan keamanan. Yang keempat atau yang terakhir, pemakaian resource yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan sistem operasi Windows yang lebih baru, Windows 7 Ultimate memakan lebih banyak resource di beberapa aspek tertentu. Sekian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Saleh dengan NPM 2235-232. Saya berasal dari kelompok 1 dan saya ingin menjelaskan tentang sejarah Windows 7 Ultimate. Windows 7 diluncurkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2009, yang dimana adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga Windows NT. Ini adalah penerus Windows Vista dan dirancang untuk mengatasi beberapa masalah kinerja dan kompatibilitas yang muncul pada Windows Vista. Pengembangan yaitu Microsoft memulai pengembangan Windows 7 pada tahun 2007, meskipun pada dasarnya merupakan pengembangan dari Vista. Windows 7 hadir dengan berbagai perbaikan yang ditujukan untuk membuat sistem operasi lebih cepat, lebih stabil, dan lebih ramah pengguna. Beta dan RC atau Release Candidate. Microsoft meluncurkan versi beta Windows 7 pada bulan Januari tahun 2009 yang memungkinkan pengujian oleh pengguna dan pengembang. Versi Release Candidate yang lebih dekat dengan versi final diluncurkan pada Mei 2009. Adapun perkembangan dan dukungan utama dan ekstensi. Microsoft menghentikan dukungan utama untuk Windows 7 pada tanggal 13 Januari tahun 2015
dan dukungan diperpanjang berakhir pada 14 Januari 2020. Meskipun demikian, Windows 7 tetap digunakan luas hingga beberapa tahun setelah dukungannya dihentikan. Pengaruh dan penerimaan. Windows 7 diterima secara luas karena kinerja dan stabilitasnya berbeda dengan Vista yang menuai banyak kritik. Bahkan setelah rilis Windows 8, banyak pengguna tetap setia dengan Windows 7 dan menjadikannya salah satu versi Windows paling populer dalam sejarah. Sekian. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Andi Koleritonga. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari Windows 7 Ultimate. Windows 7 Ultimate adalah puncak dari seri Windows 7 yang menawarkan keseimbangan optimal antara performa, stabilitas, dan fitur keamanan yang canggih. Dirilis untuk memenuhi kebutuhan pengguna profesional dan bisnis. Windows 7 Ultimate menyediakan berbagai fitur eksklusif seperti BitLocker dan enkripsi data, Windows XP Mode untuk kompatibilitas aplikasi lama, dan antarmuka Windows Aero yang memberikan pengalaman visual yang menarik. Dengan keamanan yang lebih baik dan antarmuka yang mudah digunakan, sistem operasi ini menjadi pilihan favorit banyak pengguna komputer pada masanya. Meskipun dukungan resmi dari Microsoft telah dihentikan, Windows 7 Ultimate tetap dihargai sebagai salah satu OS yang andal, mampu mendukung berbagai perangkat keras lama dan tetap relevan untuk kebutuhan tertentu. Popularitasnya membuktikan bahwa Windows 7 Ultimate telah berhasil menghadirkan pengalaman yang solid yang susah digantikan oleh banyak pengguna bahkan setelah bertahun-tahun sejak peluncurannya. Yap, sekian dari kesimpulan dari Windows 7 Ultimate. Terima kasih.